2 tahun berpisah dan sudah punya pasangan masing-masing, Rizky 2R dan Nadia Mustika baru-baru ini kompak jalan satu mobil bersama. Eits, tapi jangan salah, kembaran Ridho 2R ini juga membawa istrinya Hersa. Bahkan momen spesial itu diabadikan Rizky, karena memang ingin bareng-bareng mengantar putra sematawayangnya Syaki. Nontonin satu sekolah. Nasi uduk, tapi bawa mau. Sambil sarapan di sini. Akur nih. Orang juga bilang gitu, kata emang kenapa? Emang harus apa? Sakit. Dan alhamdulillah respon dari baik itu Nadianya, baik itu suaminya, alhamdulillah baik. Kita semua baik alhamdulillah. Karena memang Mama Is juga kemarin itu sama Papa Andri udah menekankan bahwasanya ya udah baik-baik aja. Sempat sengit saat proses cerai. Perang dingin bahkan kesumat ketika resmi berpisah. Suami istri ini juga seolah lomba adu cepat kembali menikah. Hingga akhirnya menemukan jodoh lagi di tahun yang sama, 2 tahun lalu. Berkat nasihat dan doa tulus Iis Dahlia yang sejak awal jadi ibu angkat mereka, Rizky dan Nadia Mustika mau akur lagi. Meski kini sudah punya pasangan masing-masing, silaturahmi tak boleh terputus, apalagi ada anak. Aku selalu mengajarkan mereka bahwa hubungan itu boleh berpisah. Ketika ada anak yang harus dibesarkan bersama-sama, harus komunikasi. Udah saudaraan aja. Ya, juri bintang DMD Panggung Rezeki Mama Isda sejak awal memang sosok pemersatu hubungan Rizky 2R dan mantan istrinya. Apalagi anak mereka Syaki sudah dianggap seperti cucu sendiri oleh Isda dan suami. Memang cucu banget udah. Pastinya apalagi bapaknya. Udah dia mah kesayangannya bapaknya banget. Sampai kapanpun mereka tetap jadi anak-anak mama. Keseruan di lokasi syuting, Tobat jatuh cinta seolah tak henti berlanjut. Jika sebelumnya aksi random Fajar Sad Boy naik angkot di luar skenario viral, kali ini giliran pemeran Dr. Bagas Kenny Austin yang mendadak dikerubuti rombongan emak-emak berdaster warna kuning jreng yang viral di jagat maya. Kenny yang dikenal Fajar sangat pendiam di lokasi syuting pun mendadak harus mengikuti ajakan emak-emak berjuluk korban Bang Emok di Jawa Barat ini untuk berjoget ala-ala lewat platform TikTok. Kita mau tiktokan dulu sama ibu-ibu yang dari Bandung. Tenangnya di dalam hati, istri dua. Lucu lah, bisa lihat secara langsung, bisa dari TikTok ya, sama pernah lewat. Bisa sih, nggak salah aja. Membayangkan daster emak-emak korban rentenir ini, Kenny pun ingat istrinya Amanda Manopo yang belakangan mulai terbiasa mengenakan daster karena gaun simpel dan nyaman dipakai di rumah, apalagi saat ngasuh baby Zack. Baju ini harus yang busui, dia langsung sep, udah. Apa sayang? Penasaran dengan kehebohan di lokasi syuting karena kedatangan emak-emak korban Bang Emok, Amanda Manopo pun mendadak mendatangi lokasi syuting mengenakan celana pendek santai sambil membawa bekal. Selain penasaran dengan kehebohan yang terjadi, Manda juga sekalian datang menjenguk adik angkatnya Fajar. Tapi benarkah Manda juga sekaligus cross-check informasi ke Fajar soal kelakuan suaminya di lokasi syuting? Sore ini saya belum bayar kontrakan, saya bakal pergi dari sana. Yaudah kalau gitu saya langsung pulang ya. Fajar, asisten dokter Bagas, mendadak memelas minta resign dari klinik. Bukan karena tak betah kerja, tapi di luar dugaan ia ternyata nunggak bayar kontrakan 3 bulan. Alih-alih curhat agar bisa dipinjami uang oleh dokter Bagas, Fajar malah dicuekin. Kirain mau dipinjamin duit, malah ditinggalin. Alhamdulillah mereka pada baik-baik semua. Yang jahat itu mungkin pikiran aku kali ya.
Jika kisah tragis tergambar secara komedi di sitkom Tobat Jatuh Cinta lewat sosok Fajar, di dunia nyata meski namanya sebagai konten kreator kini menjelma sebagai aktor, Fajar Sad Boy justru tampil layaknya anak sebaya yang keranjingan main games. Di jagat maya sempat viral saat Fajar ngantri di sebuah rental games hingga asyik nongkrong bareng sampai larut malam. Kecanduan main game dan begadang membuat Fajar sempat kena sentil kakak angkatnya Amanda Manopo. Bahkan agar adik angkatnya itu tak keluyuran keluar rumah di malam hari, istri Kenny Austin ini sempat memberi hadiah 1 paket PS agar Fajar bisa ngegame di rumah. Aku dikasih ini nih. Apa itu? Terus kita kayak foto booth. Foto-foto sama Kak Amanda. Kayak bareng-bareng dari luar negeri. Dia emang ada aja begadang lah, dia ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Iya, senang banget. Makasih ya Kak. Selalu support saya. Di balik aksi kocak dan tingkah random pemeran Fajar di sinetron Tobat Jatuh Cinta, tim Gospot juga dibuat kesulitan untuk meminta jawaban terarah dan serius. Jawaban Fajar selalu sulit ditebak, sama ketika ia tiba-tiba kepincut naik angkot saat sesi syuting. Padahal adegan naik angkot tak ada dalam skrip, walhasil adegan pun harus diulang. Lantas benarkah tingkah random Fajar itu natural? Terbawa suasana ya, terbawa angkot juga. Sebenarnya tadinya mau naik angkot, cuman ternyata arahnya bukan ke situ. Ya ngide aja, langsung naik ke atas angkot. Saya jadi ngakak aja. Tingkah random Fajar di luar dugaan tim Gospot lainnya terlihat saat dirinya tiba-tiba nyeruput kopi di sela wawancara. Dan ketika ditanya sejauh mana Fajar menjaga Kenny yang diamanatkan Amanda Manopo yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri, jawaban Fajar malah sampai menyasar ke soal pay later. Jaga pintu aja kalau ada debt collector masuk. Aku bilang, Kamanda, ini debt collector datang gitu. Karena aku sama Kak Amanda pay later kan. Debut sinetron Giselle Anastasia mengaku deg-degan. Gimana enggak coba? Giselle ditantang menerima peran sebagai wanita yang berstatus janda alias single mom. Ya seperti biasa selalu dicap miring oleh kaum mak-mak. Dan benar saja, saking totalitas pada aktingnya, Giselle disebut-sebut terlalu genit di depan lawan mainnya, Kenny Austin, yang tak lain suami dari Amanda Manopo. Iya, terus barangnya ke Kenny, jadi dan teman-teman lain kan sih mempermudah juga pekerjaan aku kayaknya. Ya, di sebuah unggahan video, heboh saat Giselle seolah menggoda lawan mainnya itu dengan sesekali mengibaskan rambut dan bergaya so asik. Komentar netizen pun beragam. Banyak juga yang nyinyir. Giselle, ih apaan sih? Enggak banget deh. Naksir deh. Giselle kelihatan banget kecantilannya. Iya, karena emang kita kan masa kita nolak rezeki ya kan, kalau ada yang maksudnya kalau memang ditawarin tiba-tiba kita mah pasti berusaha terus belajar hal baru. Saat gosip lagi panas-panasnya nama Amanda Manopo malah ikut terseret. Netizen berasumsi jika Amanda yang tengah sibuk mengurus baby Zack jadi stres. Padahal kenyataannya Amanda justru mendukung proyek baru sinetron Kenny Austin. Emang buy one get one, ya kan? Pas lagi nggak syuting sama aku, ada Fajar. Jadi at least ada mata-mata lah di lokasi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.